Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raziki Wildan dari PHKC akan menjawab soal UAS hukum adat. Pertama adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adat Minang. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah Minangkabau. Suku Minangkabau mempergunakan matrilineal sebagai sistem kekerabatannya, di mana pembentukan garis keturunan diatur menurut garis ataupun garis keturunan dari pihak ibu ataupun perempuan. Selanjutnya adalah sistem perkawinan adat Minang. Sistem perkawinan adat Minang itu ada dua ragam. Pertama adalah perkawinan ideal, yaitu perkawinan antara keluarga dekat, sesama keluarga dekat saja, seperti anak dari kemanakan. Kedua adalah kawin pantang, yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu maupun seayah, atau kata lain sepersaudaraan. Kedua, sistem kekerabatan adat Melayu. Secara hukum kekeluargaan, masyarakat adat Melayu memakai sistem kekerabatan parental, yang mana artinya kedudukan antara pihak ibu maupun pihak ayah ataupun laki-laki dan perempuan itu adalah sama ataupun berimbang. Inilah sebab masyarakat adat Melayu tidak memakai marga ataupun garis keturunan dalam penamaan orang-orang Melayu ini. Kedua adalah sistem perkawinan adat Melayu. Sistem perkawinan adat Melayu melalui banyak tahapan, antara lainnya seperti meresik, merasi, meminang, mengantar tanda, mengantar belanja, mengajak atau menjemput, menggantung-gantung, berdandan, atau juga limau manis dan limau setawar, berinai, dan ada juga beberapa dari daerah adat Melayu yaitu memakai khatam Al-Quran. Ketiga adalah sistem kewarisan adat Melayu. Sistem kewarisan adat Melayu bagi masyarakatnya adalah menganut secara mutlak adalah yaitu sistem kewarisan secara Islami ataupun agama Islam. Yang mengatur pewarisan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan yang Islam ajarkan. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan masyarakat adat Jawa. Sistem kekerabatan masyarakat adat Jawa itu memakai sistem parental atau bilateral. Adapun sistem perkawinan adat Jawa juga melalui beberapa tahapan seperti masyarakat adat Melayu. Pun sistem kewarisan masyarakat adat Jawa. Di dalam masyarakat adat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama. Tentunya sistem kekerabatan masyarakat adat Batak. Masyarakat adat Batak ataupun orang Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan itu secara sistem patrilineal, yaitu memperhitungkan anggota ataupun garis keturunan keluarga menganut dari garis keturunan pihak laki-laki ataupun ayah. Ataupun sistem perkawinan adat Batak. Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan pariban, yaitu perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan orang yang di luar marganya. Karena masyarakat adat Batak itu melarang orang yang akan menikah itu menikah dengan satu marga. Selanjutnya sistem pewarisan masyarakat adat Batak itu kita tarik lagi dari sistem kekerabatannya itu patrilineal, yaitu pewarisan ataupun yang menjadi waris adalah dari pihak keturunan ayahnya itu. Soal nomor 2 adalah tahap-tahapan perkawinan dari masyarakat adat. Pertama dalam masyarakat adat Minang. Tahap pertama adalah meresek. Meresek adalah tahap pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang, yaitu di mana pihak keluarga perempuan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Kedua adalah meminang ataupun bertimbang tando. Ini dilakukan oleh pihak perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando ataupun artinya bertukar simbol sebagai bukti perjanjian ataupun pengikat perjanjian. Yang ketiga adalah mahanta siriyah, di mana mempelai meminta izin ataupun memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara, ayah ataupun kakak yang telah berkeluarga ataupun yang telah menikah maupun sesepuh yang dihormati. Yang keempat ada babako dan babaki. Diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah yang akan dilangsungkan. Pertama adalah malam bainai. Malam bainai ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Bainai menjadi ritual, yaitu melekatkan tumbukan daun pacar, daun merah ataupun daun inai pada kuku calon pengantin. Malam bainai ada namanya menjapui marapulai. Acara ini menjadi ritual paling penting dalam prosesi pernikahan masyarakat adat Minang. Nah, setelah penyebutan adaro akan dilangsungkan yaitu akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan dengan syariat agama Islam. Selanjutnya akan diadakan yaitu bersanding di pelaminan atau bersanding di pelaminan. Yaitu kedua pengantin akan bersanding di rumah anak
di rumah anak dari anak daro dan marapulai akan menanti tamu. Selanjutnya ada yaitu memulangkan tando. Nah, setelah itu adalah melewatkan gala marapulai. Acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin laki-laki sebagaimana saya sebutkan tadi sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang oleh pengantin laki-laki. Selanjutnya adalah balantuang kaniang ataupun beradu kening. Acara ini akan dipimpin oleh sesepuh perempuan. Ada mengaruak nasi kuning ataupun mengaruak nasi kunyang. Prosesi ini mengisyaratkan atau menyimpulkan kerjasama antara suami dan istri yang harus saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya setelah mengaruak nasi kuning ada namanya bermain coki. Setelah bermain coki ada juga yang namanya tari payung. Payung ini dilambangkan sebagai peranan suami sebagai pelindung istrinya. Setelah tarian payung ada juga namanya manikam jajak. Manikam jajak adalah prosesi pernikahan adat Minang yang terakhir. Yang terakhir itu dilakukan 1 minggu setelah akad nikah. Tahapan perkawinan masyarakat adat Melayu. Tahapan perkawinan masyarakat hidup adat Melayu diawali dengan meresik. Sebelum adanya satu perkawinan dalam masyarakat adat Melayu, perlu dilakukan adalah penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Kegiatan tersebut dinamakan meresik. Nah, kedua adalah merasi. Merasi merupakan kegiatan meramal keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan. Kegiatan yang ketiga adalah meminang. Apabila hasil merisi tadi menunjukkan hasil yang baik ataupun cocok sehingga sanggah diselaya untuk dijadikan sebagai seorang menantu, maka dari pihak laki-laki akan membicarakan ataupun bermusyawarah untuk menentukan waktu peminangannya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengantar tanda. Keluarga pihak laki-laki akan mengundang kerabat, saudara ataupun tetangga untuk diikut sertakan dalam acara tersebut. Yang selanjutnya adalah mengantar belanja. Mengantar belanja adalah membeli hantaran keperluan untuk pesta pernikahan pengantin tersebut. Selanjutnya adalah mengajak dan menjemput. Diadakannya musyawarah antara keluarga, kemudian kegiatan mengajak dan menjemput dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah kawin ataupun proses pernikahan tersebut. Selanjutnya setelah mengajak dan menjemput adalah menggantung-gantung. Dilakukan kegiatan menggantung-gantung ini adalah sebelum majelis pernikahan dilakukan. Tahapan berandam. Berandam ini merupakan kegiatan pencukuran rambut ataupun pencukuran bulu roma pada tengkuk maupun wajah dan mencukur rambut untuk calon pengantin perempuan dan laki-laki. Nah, setelah berandam ada juga namanya limau manis ataupun limau tawar. Nah, setelah kegiatan mencukur ini, seorang ibu atau orang yang biasa disebut yang melakukan kegiatan ini disebut mak andam mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa sebuah buah kelapa. Ini adalah berinai. Upacara berinai ini dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala dan melindungi pengantin dari segala mara bahaya. Tahapan-tahapan perkawinan masyarakat adat Batak. Tahapan pertama perkawinan masyarakat hukum adat Batak adalah mangaririt. Mangaririt merupakan tahapan persiapan pernikahan yang meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri. Selanjutnya adalah tahapan mangalehon tanda. Mangalehon tanda ini artinya memberikan tanda apabila seorang pria itu telah menemukan wanita sebagai calon istrinya, kemudian keduanya saling memberi tanda. Tanda tahapan selanjutnya adalah marhusit ataupun yang dikenal dengan melamar. Melamar itu mempunyai arti ataupun dilakukan di mana pihak laki-laki melamar perempuan yang akan menjadikan dia istri. Nah, selanjutnya adalah marhata sinamot. Marhata sinamot merupakan kegiatan yang membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak pria ataupun pihak laki-laki. Setelah marhata sinamot ada juga namanya pundun saud. Nah, selanjutnya setelah pundun saud ada juga namanya yang keenam adalah martumpol. Martumpol bagi orang Batak disebutkan sebagai acara pertunangan. Tetapi ketujuh perkawinan masyarakat adat Batak adalah martonggo raja. Pada tahap ini kedua pihak dari calon pengantin akan membahas prosesi adat hari H yang lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Kedelapan adalah manjalo pasu-pasu perbagason. Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Selanjutnya adalah Paule Une. Paule Une ini adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak untuk bebas saling berkunjung ataupun mengunjungi. Setelah beberapa lama pengantin pria dan wanita menjalani hidup berumah tangga, biasanya untuk kalau pria tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipajai. Terakhir perkawinan masyarakat
adat Batak itu adalah meningkir tangga. Setelah pengantin menjaya atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka berdua dan diadakan makan bersama lagi. Tahapan perkawinan masyarakat adat Jawa. Yang pertama adalah prosesi pasang tarup atau bleketep dan tuwuhan. Bleketep itu adalah sebuah yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang akan dipasangkan dengan tuwuhan. Tuwuhan itu dipasang di kiri dan di kanan gerbang. Selanjutnya setelah bleketep ada namanya sungkeman. Nah, sungkeman mungkin hal ini menjadi yang sudah sering kita dengar pada tahapan perkawinan masyarakat adat Jawa. Ini berarti bukti penghormatan kepada orang tua mempelai laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah prosesi sungkeman ada namanya prosesi siraman. Ritual siraman ini akan dilakukan oleh kedua orang tua dan dilanjutkan kerabat dekat seperti kakek, nenek, pak de, bu de, dan orang yang dihormati atau orang yang dituakan. Siraman ada nama Midodareni. Nah, Midodareni adalah salah satu acara yang paling dinanti pada acara pernikahan adat Jawa. Ada satu prosesi yang namanya serah-serahan. Itu serah-serahan di malam Midodareni. Di malam yang sama, setelah prosesi yang satu tadi, di malam yang sama, calon pengantin pria akan membawa serah-serahan ke rumah calon pengantin wanita. Prosesi belanggantal. Prosesi setelah ijab kabul ini bisa disebut juga dengan upacara panggih. Prosesi yang paling pertama dilakukan dalam panggih adalah belanggantal. Jika kita pernah melihat pengantin itu saling melempar sirih, nah, inilah yang disebut dengan belanggantal. Nah, setelah prosesi galang bantal ini ada juga namanya setelah itu tahapan yaitu ngindak endok. Ngindak berarti menginjak dan endok artinya telur. Setelah prosesi injak telur selesai ataupun ngindak endok tadi selesai, pengantin akan melanjutkan dengan prosesi sindur. Proses terakhir adalah bubak kawah. Proses terakhir ini biasanya akan berlangsung sangat meriah dan yang paling ditunggu. Pernikahan tahapan masyarakat adat Jawa mungkin terbilang cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Makanya sekarang pada zaman sekarang ada beberapa yang pernikahan ini hanya menggunakan sebagian prosesi saja. Tetapi tetap saja dalam semua tahapan yang tadi itu melambangkan ataupun diharapkan kepada tujuan yang baik demi kebaikan pengantin baru, yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tersebut. Selanjutnya adalah peran lembaga adat. Pertama adalah peran lembaga adat Batak oleh Sutri Maris Nanggolan. Peran lembaga adat Batak pertama adalah untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara, mengembangkan serta mengupayakan pelaksanaan nilai-nilai adat dan sosial sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat perantau Batak. Kedua adalah melindungi dan membela hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat perantau Batak Toba. Yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat adat yang maju, adil, sejahtera dalam tatanan masyarakat yang berkembang. Kedua adalah peran lembaga adat Melayu. Peran lembaga adat Melayu oleh Mariati Bahtiar. Peran adat lembaga Melayu atau disingkat LAMR dalam penyelesaian konflik tanah wilayah di Provinsi Riau. Dalam menyelesaikan konflik tanah di Provinsi Riau, lembaga adat Melayu Riau juga berperan memproses konflik ini secara aktif dan ikut mendampingi dan turun langsung ke lokasi konflik tanah wilayah tersebut. Namun lembaga adat Melayu Riau dalam menyelesaikan kasus ini tidak mudah dan tidak cepat karena tidak semua pemilik tanah adat yang mengetahui masalah hukum. Sehingga lembaga adat Melayu Riau harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara.